Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Setiawati, kuliah di Universitas Muria Kudus, jurusan Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini itu menyelesaikan tugas dari mata kuliah Teori Akuntansi di Universitas Muria Kudus. Dan maaf sebelumnya saya kurang kreatif dalam pembuatan video ini karena waktu pandemi ini kita dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Semoga kita sehat selalu, amin. Dalam video ini saya menjelaskan materi sejarah akuntansi di Indonesia itu dari buku Teori Akuntansi edisi 4. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah akuntansi di Indonesia dan standar akuntansi Indonesia dan penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Pada latar belakang ini, akuntansi di Indonesia mengalami pasang surut perkembangan sesuai dengan perubahan lingkungan politik, ekonomi, serta organisasi profesi. Pertama akan dibahas tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Bagian berikutnya akan dibahas tentang standar akuntansi di Indonesia dan juga penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Itu ada beberapa era, ada 4 era, yaitu yang pertama era kolonial Belanda pada tahun 1595 sampai 1945. Yang kedua yaitu era Soekarno pada tahun 1945 dan 1966. Yang ketiga yaitu pada era Soeharto 1966 sampai 1998. Yang terakhir yaitu setelah 1998. Pada era kolonial Belanda, di sini ada 3 perkembangan, yaitu perkembangan politik dan sosial, perkembangan ekonomi, dan perkembangan akuntansi. Pada era kolonial Belanda ini, pada perkembangan politik dan sosial, Belanda menguasai Jawa dan kepulauan lainnya, dan Islam menjadi agama mayoritasnya. Dan pada perkembangan ekonomi, perusahaan Hindia Belanda atau VOC menguasai perdagangan di Indonesia. Keterlibatan dan aktivitas pribumi di perdagangan dibatasi dengan ketat. Etnis Cina diberi hak khusus di bidang perdagangan dan transportasi air. Pada perkembangan akuntansi, Belanda mengenal akuntansi di Indonesia. Regulasi akuntansi yang pertama dikeluarkan pada tahun 1642 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Regulasi tersebut mengatur administrasi kas dan piutang. Yang selanjutnya yaitu pada era Soekarno. Pada era Soekarno ini, pada perkembangan politik dan sosial, yaitu Indonesia memperoleh kemerdekaan. Kepemimpinan Presiden Soekarno dekat dengan pemerintah Cina atau RRC. Tahun 1965 terjadi usaha kudeta oleh komunitas yang berhasil digagal dan mendorong peran militer. Pada perkembangan ekonomi ini, didominasi perdagangan oleh Belanda dan Cina, mendorong munculnya ketidakadilan di masyarakat Indonesia. Akhirnya, Indonesia memiliki pendekatan sosialis dalam membangun yang ditandai dengan dominasi peran negara. Dan pada tahun 1958, semua perusahaan pemilik Belanda dinasionalisasi dan warga negara Belanda keluar dari Indonesia. Dan pada perkembangan akuntansi, akademisi lulusan Amerika mengisi kekosongan posisi akuntan, dan sistem akuntansi dan auditing Amerika dikenal di Indonesia.
baik akuntansi model Belanda maupun Amerika digunakan secara bersama. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI didirikan tahun 1957 untuk memberi pedoman dan untuk mengkoordinasi aktivitas akuntansi. Pada era Soeharto, di perkembangan politik dan sosial, Soeharto menjadi presiden tahun 1966 dengan pendekatan kebijakan ekonomi dan politik yang konservatif. Pada perkembangan ekonomi, di bawah kepemimpinan Soeharto, pembangunan ekonomi didasarkan pada pendekatan kapitalis. Investasi asing didorong dan tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang menghasilkan munculnya perusahaan asing. Dan pada tahun 1997 sampai 1998, krisis keuangan Asia menimpa Indonesia dan banyak perusahaan yang bangkrut. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi. Terjadi transfer pengetahuan dan keahlian akuntansi secara langsung dari kantor pusat perusahaan asing kepada karyawan Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas bisnis. Dan pada tahun 1973, IAI mengadopsi seperangkat prinsip akuntansi dan standar auditing serta professional code of conduct. Prinsip-prinsip akuntansi didasarkan pada pedoman akuntansi yang dipublikasikan atau AICPAI pada tahun 1965. Standar akuntansi internasional diadopsi di tahun 1995. Yang selanjutnya yaitu di era setelah Soeharto. Pada perkembangan politik dan sosial, Soeharto dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998 dan pada perkembangan ekonomi, Indonesia berjuang dari kesulitan ekonomi dan stabilitas sosial. Dan yang terakhir yaitu pada perkembangan akuntansi, regulasi diperketat untuk memperbaiki pengungkapan informasi. Selanjutnya yaitu standar akuntansi di Indonesia. Selama 3 dekade, pelaporan keuangan di Indonesia telah berkembang secara substansial. Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan dan sekarang ini mengadopsi standar akuntansi internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh IECP. Standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK cenderung dikembangkan dengan pendekatan Principle Based Standard, bukannya US atau Rules Based Standard atau AADB pada tahun 2003. Dalam Principle Based Standard, standar akuntansi memberikan pedoman yang sifatnya umum. Dan juga sebaliknya dalam Rule Based Standard berusaha untuk mengatur setiap situasi bisnis. Aturan menggantikan professional judgment sehingga mementingkan bentuk hukum dan mengabaikan substansi ekonominya. Yang menarik, beberapa PSAK lebih maju dibandingkan IAS maupun US GAAP pada tahun 2003. Nah, pada standar akuntansi di Indonesia ini yaitu ada evolusi standar akuntansi keuangan Indonesia dan juga ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau disebut DSEK. Dan pada evolusi standar akuntansi keuangan di Indonesia,
Sebelum tahun 1973, persyaratan pelaporan keuangan didasarkan pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dasar yang hanya menghendakinya adanya sistem pembukuan yang cukup. Dan pada Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 1994, KPAI berubah nama menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau KSAK. Pada tahun 1998, struktur dan proses KSAK diubah untuk lebih memperkuat proses perumusan standar akuntansi. Selanjutnya yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Dalam penyusunan ini, standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahapan menurut ADP pada tahun 2003. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu desain. Pada desain ini, aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti dan di-exposure draft disiapkan. Yang kedua yaitu approval. Draft tersebut direview dan jika layak akan diuji sebagai standar akuntansi di Indonesia. Yang ketiga yaitu education. Penjelasan kepada penyusun dan pemakaian laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat yaitu implementation, ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Yang terakhir yang kelima yaitu enforcement, pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Nah, cukup sekian dari penjelasan tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia, standar akuntansi di Indonesia, dan penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Bila mana saya dalam menjelaskan video tersebut ada kekurangan, mohon maaf, dan jika berkenan, mohon dibenahi dan bisa berkomentar di kolom bawah ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.